Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Kak Agnes harap anak-anak dalam keadaan yang baik ya. Sekarang tanggal 14 Februari tahun 2021, kita masih dalam keadaan ibadah secara online. Meskipun begitu, tidak mengurangi rasa sukacita kita ya untuk memuji Tuhan. Kita akan memulai ibadah, tapi anak-anak silakan mempersiapkan diri dulu, pakai pakaian yang rapi, Alkitabnya disiapkan, dan beribadah dengan baik. Sebelumnya, kita akan mulai ibadah dengan doa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memelihara dan melindungi kami. Sekarang kami mau memulai ibadah anak secara online. Tuhan memberkati dari awal sampai akhir. Tuhan juga memberkati guru-guru kami beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Agnes mau bertanya sama adik-adik. Adik-adik ikut ibadah karena siapa? Takut dimarahin papa kah? Dimarahin mama? Atau karena takut gak dapet hadiah Natal? Ayo, karena apa? Kak Agnes harap anak-anak ikut ibadah karena cinta sama Tuhan ya. Kita akan nyanyikan aku mau ikut Tuhan. Tapi karena cinta Tuhan, cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut Tuhan, bukan ikut, ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan juga karena kakak dan adik. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, anak-anak, aku mau ikut Tuhan, bukan ikut, ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan juga karena kakak dan adik. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Cinta kita sudah mengikut Tuhan karena Tuhan sudah jauh lebih dulu mengasihi kita. Yesus adalah sahabat sejati kita.
membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Kita mau dengar firman Tuhan adik-adik dari sahabat sejati kita. Yesus, sahabatku, Kau baik bagiku. Besarlah kasih-Mu, Kau
adik-adik, kita akan tunduk dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati supaya firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan Tuhan Yesus berkati guru yang akan memimpin kali ini ya Tuhan. Terima kasih, haleluya. Selamat pagi anak-anak, pagi hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah anak online tanggal 14 Februari 2021. Nah, hari ini Tante Keisha pakai baju orange. Ngapain sih Tante Keisha kok bahas-bahas warna gitu ya? Orange ini melambangkan keakraban, ya, kehangatan. Terkadang menjadi simbol sebuah persahabatan. Temennya Tante Keisha di Malang memiliki satu kafe, semua nuansanya orange ya, namanya Konco Kentel. Artinya apa? Begitu akrab. Nah, pagi hari ini kita membahas tentang sahabat. Kalian tentu punya sahabat ya. Sahabat itu lebih dari sekedar teman. Tante Keisha juga sama. Tante Keisha juga punya sahabat. Nah, beberapa sahabatnya Tante Keisha di bulan-bulan ke depan ini akan menemani kita di dalam ibadah anak online. Itu beberapa di antara sahabat-sahabatnya Tante Keisha. Sahabat berbeda dengan teman. Ketika kita berteman, kita bisa berteman dengan siapa saja. Tetapi kalau kita memiliki sahabat, tentu ada kriteria khusus bagaimana seorang sahabat itu. Tante Keisha menyimpulkan ada 3 hal tentang sahabat. Yang pertama, ketika kita memiliki sahabat, kita bisa menerima dia apa adanya. Segala kekurangannya, segala kelebihannya bisa kita terima tanpa kita menghakimi sahabat kita. Hal yang kedua tentang seorang sahabat adalah kita menghargai perbedaan. Saya, Tante Keisha, dan sahabatnya Tante Keisha tentunya berbeda karakter, berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda pergaulan, tetapi kita bisa saling menghargai dan saling menghormati. Hal yang ketiga tentang sahabat adalah kita saling mendukung dalam segala situasi. Bukan hanya dalam kondisi sukacita saja, bukan hanya dalam kondisi senang saja, tetapi di dalam suka maupun duka kita bisa saling mendukung dan kita bisa saling bekerja sama, saling mensupport satu sama lain. Di dalam Alkitab pun juga diceritakan tentang berbagai macam persahabatan. Ada di antaranya yang terkenal adalah Daud dan Yonatan. Sahabat-sahabat yang lain adalah Ayub dan sahabat-sahabatnya. Tetapi pagi hari ini kita akan membahas tentang persahabatan seseorang juga di dalam Perjanjian Baru. Mau tahu siapa dia? Yuk kita ikuti bersama. Bacaan kita hari ini ada di dalam Lukas pasal 1. Namun Tante Keisha tidak membaca secara keseluruhan. Tante Keisha akan membaca Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Tante Keisha akan membaca juga di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di dalam terjemahan ini jelas sekali perkataannya. Tante Keisha akan mulai bacakan ya. Lukas 1 ayat 1 sampai yang keempat. Theophilus sahabatku, sudah ada beberapa riwayat hidup Kristus yang didasarkan atas laporan yang beredar di antara kita, yang diberikan oleh murid-muridnya yang pertama dan orang-orang lain yang menyaksikan sendiri. Namun demikian, saya rasa sebaiknya semua itu ditelaah kembali dari permulaan sampai akhir, dan sesudah diselidiki dengan cermat, saya sampaikan ringkasannya untuk lebih meyakinkan saudara tentang kebenaran semua yang sudah diajarkan kepada saudara. Anak-anak, ada kisah persahabatan lagi di dalam Perjanjian Baru, yaitu persahabatan antara tabib Lukas dengan sahabatnya yang bernama Theophilus. Lukas menulis 2 surat kepada sahabatnya tersebut yang bernama Theophilus. Surat yang pertama adalah Injil Lukas, dan surat yang kedua adalah Kitab Kisah Para Rasul. Itu adalah tulisan Lukas kepada sahabatnya. Nah, Lukas bukan hanya sekedar bersahabat
bukan hanya sekedar memiliki teman seorang Theophilus, tetapi di dalam persahabatannya itu Lukas menginginkan bahwa Theophilus pun mendengar kisah-kisah tentang Yesus, supaya Theophilus ini mengerti tentang kisah Yesus selama Lukas hidup, atau dari berita-berita yang didapatkan oleh Lukas. Lukas menulis dalam bentuk surat, dan surat itu dijadikan sebuah kitab, yaitu kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Nah, di situ dituliskan bahwa Lukas menulis dengan sangat teliti. Dia bukan hanya sekedar menulis, tetapi selain Lukas menyaksikan sendiri segala peristiwa yang berhubungan dengan Yesus Kristus ketika ada di dalam dunia, Lukas pun juga meneliti. Dan ketika tulisan itu diteliti, dibukukan, itu menjadi satu surat yang sangat indah, sehingga Theophilus pun juga bisa membacanya. Dari kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul, Theophilus bisa mendapatkan cerita-cerita bagaimana kisah tentang Yesus Kristus ketika ada di dunia ini. Dan itu ada sampai sekarang. Kalian pun bisa membaca surat tersebut yang ditulis oleh tabib Lukas. Berbicara mengenai sahabat, tadi Lukas sudah menuliskan segala sesuatu dengan teliti tentang kehidupan Yesus Kristus kepada sahabatnya, yaitu Theophilus. Bagaimana mulai dari kelahirannya, bagaimana mujizat-mujizatnya, apa saja yang dilakukan oleh Yesus selama ada di dunia ini, bahkan sampai kematiannya, sampai Yesus terangkat ke surga, semua dibukukan dengan sangat teliti. Nah, anak-anak, di sini Lukas menempatkan diri sebagai seorang sahabat yang sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh Theophilus. Mungkin pada saat itu Theophilus tidak mengerti cerita tentang Yesus Kristus, atau mungkin meragukan kisah-kisah tentang Yesus. Namun, Katekisya percaya walaupun tidak dituliskan dalam Alkitab, tetapi Theophilus membaca setiap tulisan yang dibukukan oleh Lukas di dalam kitabnya tersebut. Anak-anak yang baik, kita juga memiliki sahabat yang selalu memberikan kepada kita hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia. Siapa sahabat kita? Dia adalah Yesus. Yuk kita buka bersama di dalam Injil Yohanes. Tante Kisah akan mengajak kalian membaca dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 17. Namun Tante Kisah akan membaca dalam terjemahan Firman Allah yang hidup. Aku menghendaki agar kalian saling mengasihi sebagaimana aku mengasihi kalian, dan inilah ukurannya. Kasih yang terbesar dinyatakan apabila seseorang menyerahkan hidupnya bagi sahabat-sahabatnya. Jikalau kalian taat kepadaku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Aku tidak lagi memanggil kalian hamba, karena seorang tuan tidak menceritakan hal-hal pribadi kepada hambanya. Sekarang kalian adalah sahabat-sahabatku yang dibuktikan oleh kenyataan bahwa aku telah memberitahukan kepada kalian segala sesuatu yang telah diberitahukan oleh Bapa kepadaku. Bukan kalian yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kalian. Aku menugaskan kalian agar selalu menghasilkan buah yang baik, supaya apapun yang kalian mohon dari Bapa atas namaku, Ia akan memberikannya kepadamu. Aku ingin agar kalian saling mengasihi. Anak-anak yang baik, tadi di awal kita sudah menyanyikan bahwa Yesus adalah sahabatku. Dia tidak pernah jemu-jemu untuk menolong kita, untuk menyertai kita. Dia akan selalu ada buat kita. Dan sahabat kita ini yaitu Yesus, dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Dia menyebut kita bukan lagi hamba, tetapi dia menyebut kita adalah sahabatnya. Seorang sahabat itu terbuka di dalam segala sesuatu. Dia bisa menjadi teman curhat, bisa menjadi teman berbagi. Nah, Yesus pun juga ingin menyatakan isi hatinya kepada kalian semua. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kalian baca setiap hari. Ini adalah isi hatinya Tuhan. Dan ini bisa kalian mengerti ketika kalian membacanya setiap hari. Olehnya, kalau kita ingin tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Jangan jemu-jemu untuk senantiasa rajin membaca apa yang Tuhan firmankan. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban, tetapi kita mau agar kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk boleh kita lakukan. Dia adalah sahabat sejati kita. Saat kamu sedang dalam sukacita, kamu bisa menceritakan sukacitamu kepada Dia. Saat kamu sedang dalam kesusahan, kamu pun bisa menceritakan segala keluh kesahmu kepada sahabatmu. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkanmu sendiri. Dalam situasi hari-hari ini, Dia adalah sahabat terbaik kita. Dia sanggup menolong kita, dan Dia mau supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendaknya. Kisah tentang persahabatan ini sungguh menarik. Dari kisah Lukas dan Theophilus, kita mengerti sebuah arti tentang persahabatan. Dan kita juga memiliki sahabat yang sejati. Pagi hari ini, maukah kalian
untuk mendoakan sahabat-sahabat kalian? Mungkin di antara sahabat-sahabatmu ada yang membutuhkan dukungan doamu. Yuk, di akhir nanti Tante Kesia akan mengajak kalian untuk berdoa buat sahabat-sahabatmu. Tante Kesia akan membaca satu ayat yang terakhir di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama. Amsal 17 ayat yang ke-17 kita akan baca bersama-sama, hitungan ketiga mulai. 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tentu kamu punya sahabat. Kita akan berdoa ya buat sahabat-sahabatmu. Kita akan berdoa kepada sahabat kita yang sejati, Yesus sahabatku. Dan dia akan menolong, menjawab setiap doa-doamu dalam kehidupan ini. Anak-anak, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah saat pagi hari ini. Tante Kesia ingin mengajak kalian untuk berdoa bagi sahabat-sahabatmu ya. Sebut nama mereka satu persatu jika kamu mengingatnya. Kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka hari-hari ini. Kita tunduk kepala, tutup mata dan lipat tangan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui kisah Lukas dan Theophilus, kami belajar mengenai arti seorang sahabat. Kami juga tahu Tuhan, kami memiliki sahabat yang luar biasa, sahabat yang tidak pernah mengingkari janjinya dalam kehidupan kami, yaitu Engkau. Olehnya pagi hari ini Tuhan, kepadamu kami ingin berdoa untuk sahabat-sahabat kami. Mungkin tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi Tuhan tolong kiranya memberkati sahabat anak-anak yang boleh didoakan saat pagi hari ini. Manakala mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Manakala ada yang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Manakala ada yang membutuhkan bantuan, ada yang membutuhkan Engkau, kiranya Tuhan beri jalan keluar yang terbaik buat mereka. Tuhan tolong setiap kami yang berdoa saat pagi hari ini, biarlah boleh diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang boleh tergabung dalam ibadah online saat pagi hari ini, diberkati juga oleh Tuhan. Papa Mama di rumah, guru-guru sekolah minggu, para pelayan anak, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kami memiliki sahabat yang luar biasa seperti Engkau Tuhan, dan biarlah Engkau tetap menjadi sahabat sejati kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, sertai hidup kami, pegang tangan kami sampai selama-lamanya. Biarlah kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Inilah doa sembahyang kami di akhir ibadah saat pagi hari ini. Memberkati setiap kami yang boleh bergabung dalam ibadah anak online. Tuhan memberkati setiap sekolah kami, aktivitas kami sehari-hari, orang tua kami, dimanapun kami berada. Berkati seluruh guru, pelayan anak yang ada, Tuhan juga menolong. Terpujilah namamu. Ini menjadi doa sembahyang kami. Bila berkat dari tempat yang maha tinggi tercurah dalam kehidupan kami, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, kita akan bertemu di ibadah online minggu depan tanggal 21 Februari tahun 2021. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.